Kamu pernah ngalamin ini? Beli kripto saat harganya lagi naik gila-gilaan, yakin banget nih bakal jadi momen cuan besar, tapi dalam hitungan jam atau hari harga malah anjlok. Awalnya optimis, tapi tiba-tiba grafik merah semua, panik, cut loss. Lalu besoknya harga malah naik lebih tinggi. Kalau ini sering kejadian sama kamu, ini bukan kebetulan. Ada kekuatan besar yang bermain di balik layar. Kekuatan siapa? Yaitu whales. Beda dari trader biasa, mereka punya modal yang sangat besar, strategi terukur, dan kendali atas market. Tapi sekarang pertanyaannya, mau terus jadi korban atau justru ikut bermain di level para whales? Market crypto itu bukan sekedar naik turun karena supply and demand. Ada permainan lebih besar di balik layar yang perlu kamu tahu. Di setiap lonjakan harga tiba-tiba atau crash mendadak, selalu ada whales yang sudah lebih dulu mengambil posisi sebelum para retail seperti kita tahu apa yang terjadi. Mereka nggak nunggu tren terbentuk, tapi merekalah yang menciptakan tren tersebut. Mereka tahu di mana trader-trader kecil pasang stop loss, mereka tahu kapan mayoritas retail lagi over leverage, dan mereka tahu bagaimana memanfaatkan itu semua buat mengontrol market. Tapi ini bukan berarti kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau kamu bisa melacak pergerakan whales lebih awal, kamu bisa memanfaatkan strategi mereka dan ikut profit dari pergerakan besar di market. Di video ini, saya akan bahas cara kerja whales, bagaimana mendeteksi pergerakan mereka, dan bagaimana kamu bisa mengikuti jejak mereka agar ikutan profit, atau at least meminimalisir kerugian. Kripto adalah permainan likuiditas. Market kripto itu bukan tempat yang adil. Kamu mungkin berpikir harga bergerak karena supply and demand alami, tapi kenyataannya, harga seringkali bergerak karena manipulasi yang sudah dirancang jauh sebelumnya. Di satu sisi, ada trader kecil yang mencoba mencari peluang. Di sisi lain, ada whales yang menciptakan peluang itu untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka tidak hanya melihat grafik harga, mereka membaca likuiditas. Likuiditas adalah bahan bakar utama market. Dan bagi whales, setiap trader yang menggunakan stop loss ketat atau leverage yang super tinggi adalah likuiditas gratis yang bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, bagaimana mereka melakukannya? Inilah pump and dump tersembunyi. Whales tidak akan membeli dalam satu transaksi besar yang terlihat jelas, tapi mereka mengakumulasi aset dalam jumlah kecil selama periode waktu tertentu agar tidak memicu lonjakan harga yang signifikan. Begitu mereka sudah mengumpulkan cukup banyak, mereka mulai menaikkan harga secara perlahan, lalu mulai juga menciptakan ilusi bullish dan membuat investor retail percaya bahwa ini adalah breakout. Ini sebagai contoh ya, dan juga bisa berlaku sebaliknya. Ketika FOMO mulai masuk dan retail membeli di harga tinggi, whales mulai menjual secara diam-diam tanpa membuat harga langsung turun drastis. Dari luar, ini terlihat seperti tren yang sedang naik secara alami, tapi bagi yang memahami mekanismenya, ini adalah distribusi likuiditas. Hasilnya, trader retail terjebak di puncak harga atau di harga puncak. Sementara whales sudah keluar lebih dulu dengan keuntungan maksimal. Stop loss hunting dan likuidasi massal. Strategi lain yang sering digunakan whales adalah memburu likuiditas di futures market. Mayoritas trader menggunakan stop loss yang ditempatkan di level teknikal yang jelas, seperti di bawah support kuat atau di bawah angka psikologis bulat. Apa yang dilakukan whales? Mereka mendorong harga ke zona tersebut, memicu likuidasi massal dari posisi long atau posisi buy yang menggunakan leverage tinggi. Saat terjadi likuidasi, harga biasa jatuh lebih dalam karena cascading effect. Misalnya nih di level 84.900, biasanya harga bisa menembus sampai di 83 dan membentuk sebuah wick. Lalu selanjutnya, whales mulai membeli kembali aset dengan harga yang lebih murah. Jika kamu pernah mengalami stop loss hunt, terkena stop loss, lalu harga langsung berbalik naik, itu bukan kebetulan. Tapi bisa jadi itu adalah whales yang sedang berburu likuiditas. Lalu bagaimana cara kamu mengetahui kapan whales bergerak? Dalam dunia kripto, whales tidak bergerak tanpa meninggalkan jejak, karena setiap transaksi yang mereka lakukan tercatat transparan di blockchain, yang berarti siapapun dapat melacak pergerakan dana besar jika tahu cara melakukannya. Namun memahami pergerakan whales bukan hanya soal melihat transaksi besar. Ada beberapa indikator utama yang bisa digunakan untuk mendeteksi kapan mereka mulai beraksi. Pertama, analisis on-chain. Dalam kripto, semua transaksi ini sifatnya transparan dan dapat dilihat di blockchain. Ini berarti setiap pergerakan dana besar bisa menjadi petunjuk awal tentang pergerakan market. Jika whales mengirim Bitcoin atau Ethereum misalkan dengan jumlah besar ke sebuah exchange, itu bisa menjadi indikasi atau tanda bahwa mereka akan menjual yang berpotensi menekan harga turun.
Sebaliknya, jika mereka mulai menarik Bitcoin mereka atau Ethereum mereka ke wallet pribadi atau ke cold wallet, ini bisa menandakan bahwa mereka sedang mengakumulasi aset untuk jangka panjang. Atau sebaliknya, misalkan di stablecoin. Kalau di stablecoin bisa jadi menandakan whales ingin membeli barang nih. Jika ada USDT atau USDC atau stablecoin lainnya dalam jumlah besar yang masuk ke exchange, bisa jadi whales ingin melakukan pembelian. Untuk melacak pergerakan ini ada beberapa tools yang bisa digunakan. Yang pertama ada Whale Alert yang bisa memberikan notifikasi real time saat terjadi transaksi besar di berbagai blockchain. Sementara itu, Look On Chain dan Arkham yang mungkin sering kalian dengar memungkinkan pelacakan wallet tertentu dan analisis kebiasaan transaksinya atau behaviornya. Mengapa ini penting? Seringkali sebelum terjadi koreksi besar atau kenaikan signifikan, whales telah lebih dulu melakukan pergerakan yang terlihat di blockchain. Mendeteksi pola ini dapat membantu investor mengambil keputusan dengan lebih cerdas sebelum harga bergerak drastis. Tapi disclaimer ya, ini hanya salah satu indikator yang bisa membantu, bukan berarti ketika kita melihat USDT masuk, waktunya buy, dan ketika kita melihat ada Bitcoin atau Ethereum yang masuk ke exchange, waktunya sell. Bukan seperti itu konteksnya. Selanjutnya, memantau pergerakan di futures market. Whales sangat aktif di futures market, di mana mereka sering melakukan manipulasi harga dalam skala besar. Dengan modal besar dan akses ke data likuiditas, mereka dapat mengguncang pasar untuk melikuidasi posisi trader kecil sebelum mengambil keuntungan. Ada dua indikator utama yang bisa digunakan untuk mendeteksi pergerakan mereka di futures market. Pertama, open interest. Jadi jika open interest ini melonjak drastis, itu berarti semakin banyak trader yang membuka posisi, baik long ataupun short. Whales sering memanfaatkan kondisi ini untuk menciptakan volatilitas tinggi, mengguncang harga agar likuidasi massal terjadi sebelum mereka masuk ke market. Kedua, funding rate. Indikator yang menunjukkan apakah market sedang terlalu optimis atau pesimis. Jika funding rate positif tinggi, berarti mayoritas trader berada dalam posisi long atau beli, sehingga whales bisa menjatuhkan harga untuk melikuidasi mereka. Sebaliknya, jika funding rate negatif ekstrim, itu tanda banyak trader yang panik dan sedang mengambil posisi sell. Dalam kondisi ini, whales bisa mendorong harga naik untuk melikuidasi mereka sebelum melanjutkan tren sesungguhnya. Untuk mengecek indikator ini, kalian bisa gunakan yang namanya CoinGlass untuk melihat data open interest dan funding rate di berbagai exchange. Atau bisa juga menggunakan Binance Futures Dashboard untuk memahami posisi leverage di market. Jika funding rate dan open interest berada di level ekstrim, kemungkinan besar pergerakan besar akan segera terjadi dan whales ada di baliknya. Selanjutnya, order book manipulation. Whales sering menggunakan manipulasi order book untuk menciptakan ilusi arah market yang membuat trader kecil terjebak dalam ekspektasi yang salah. Salah satu trik yang sering digunakan adalah spoofing, di mana mereka menempatkan order beli atau jual dalam jumlah besar, seolah-olah ada tekanan beli atau jual yang kuat. Namun, sebelum order tersebut dieksekusi, mereka menariknya kembali, meninggalkan trader retail yang sudah terlanjur bereaksi terhadap signal palsu. Selain itu, ada juga taktik fake walls, di mana whales memasang order beli besar di level support untuk membuat harga terlihat stabil. Begitu trader retail percaya dan mulai masuk, mulai membeli, order tersebut tiba-tiba dihapus. Hal ini tentunya bisa menyebabkan harga turun lebih dalam karena temboknya hilang. Sebaliknya, mereka juga bisa menempatkan order jual ya secara besar di level resistance, lalu menghilangkannya sebelum harga menembus level tersebut. Hal ini tentunya membuat trader percaya bahwa ada tekanan jual yang kuat. Tapi ternyata setelah ordernya dicabut, harga malah lanjut naik. Memahami likuiditas dan stop loss hunting. Salah satu strategi utama yang sering digunakan whales adalah memburu likuiditas. Memanfaatkan stop loss trader kecil untuk menggerakkan harga ke arah yang mereka inginkan. Bagaimana mereka melakukannya? Contoh, banyak trader menempatkan stop loss di zona support yang jelas atau angka psikologis, misalkan di 49.900 ya, atau misalkan di angka 9.900. Whales mengetahui hal ini dan sengaja mendorong harga turun ke level tersebut untuk memicu likuidasi besar-besaran atau false breakdown lah istilahnya. Begitu banyak trader yang keluar dari posisi mereka karena stop loss sudah kena, Whales mulai masuk kembali dan membeli aset di harga yang cenderung lebih murah. Cara melindungi diri dari stop loss hunting. Pertama, hindari menempatkan stop loss di level psikologis yang terlalu jelas. Kedua, gunakan data likuiditas di CoinGlass untuk melihat di mana potensi stop loss massal akan terjadi. Ketiga, bisa gunakan trailing stop atau break even plus jika posisi kalian sudah sempat profit. Melacak whales bukanlah hanya tentang melihat transaksi besar, tetapi juga memahami bagaimana mereka memanfaatkan psikologi market dan struktur likuiditas untuk mendapatkan
keuntungan. By the way, untuk kalian yang mau belajar lebih lanjut dan juga praktek, kamu bisa cobain CEX nomor 1 di dunia, yaitu Binance. Sebagai pemula, kita bisa mulai dengan modal berapapun untuk belajar dan praktek. Kalau kamu belum punya akun Binance, kamu bisa buat via link yang ada di deskripsi. Dengan link tersebut, kamu akan dapat diskon fee transaksi 20% seumur hidup, plus $10 gratis. Tapi hanya untuk 100 orang pertama. So, kalau kamu belum punya akunnya, langsung buat akunnya via link yang ada di bawah yang ini, supaya kamu bisa dapat $10 gratis atau sekitar 165.000. Jika ada pertanyaan atau ingin request video tentang kripto, boleh komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, dalam dunia kripto, mereka yang memahami strategi akan selalu berada selangkah di depan. Waktunya belajar bersama trader disiplin.